Selamat malam, Ibu Bapak dan adik-adik yang terkasih Jemaat GKJ Gandaria. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan Alkitab kita pada malam hari ini sungguh tidak asing bagi setiap kita. Satu kisah yang menceritakan tentang pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada para murid. Bacaan Alkitab kita dari Yohanes 13 ayat yang pertama sampai 17 dan dilanjutkan ayat 31 sampai 35 merupakan satu narasi yang menunjukkan dua kisah yang sungguh sangat kontradiktif. Kisah yang pertama kita melihat bagaimana gambaran kasih Allah di dalam diri Yesus Kristus yang rela membasuh kaki para muridnya. Dan kisah yang kedua, bagaimana kisah tentang pengkhianatan murid yang terkasih. Berbicara tentang pengkhianatan, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Apakah mungkin ada di antara kita yang pernah merasakan bagaimana dikhianati atau mengalami penderitaan karena orang-orang yang kita kasihi atau orang yang terdekat dengan kita? Apa yang Bapak Ibu dan saudara-saudari rasakan? Mungkin di antara kita ada yang merasa sedih, kecewa, marah, atau mungkin sampai mendendam. Terlebih lagi ketika kita mengetahui orang yang menyakiti, membuat kita menderita adalah anggota keluarga mungkin, atau orang yang kita kasihi. Sungguh merupakan satu rasa yang begitu mengecewakan dan juga begitu menyakitkan. Setiap kita naluri sebagai manusia, tentu kita akan dengan mudahnya menolak hal-hal yang membuat kita menderita atau menyakitkan. Contoh sederhananya saja Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, di tengah pandemi COVID-19 ini, di tengah peristiwa yang kita banyak ketahui, begitu banyak orang-orang yang sakit dan hampir meninggal atau justru ada yang sudah meninggal, kita akan berusaha menolak, berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga imunitas kita agar tidak mudah sakit dan menderita. Naluri kita sebagai manusia tentu akan berusaha menolak penderitaan, menolak pengkhianatan dari orang-orang yang kita kasihi. Berbeda dengan apa yang kita alami atau mungkin naluri kita sebagai manusia, justru yang dilakukan Yesus di dalam bacaan kita pada malam hari ini sungguh luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih. Kita sama-sama mengetahui bahwa Yesus mengetahui orang yang akan mengkhianati dia adalah orang yang begitu ia kasihi. Para murid yang selama ini sudah hidup bersama dengan Yesus, ikut melayani, ikut merasakan suka duka di dalam pelayanan. Para murid benar-benar dekat seperti seorang saudara. Di dalam bacaan kita mengetahui bagaimana sungguh relasi persaudaraan yang begitu kuat di antara Yesus dengan para murid. Dan di dalam relasi tersebut, Yesus mengetahui siapa yang mengkhianati. Tetapi apa yang Yesus lakukan Bapak Ibu dan saudara-saudari? Yesus tetap menyatakan cinta kasih-Nya kepada orang yang akan membuatnya menderita, kepada orang yang akan menyakiti dirinya. Justru Yesus dengan kerendahan hatinya mau membasuh kaki seluruh para murid-Nya.
Yesus merasakan cinta kasih persaudaraan di antara para murid, dan dengan rendah hati ia membasuh kaki. Pada masa itu pembasuhan kaki biasanya dilakukan oleh para budak. Ketika ada tuan rumah yang mengundang tamu untuk makan bersama di rumahnya, tentu tuan rumah itu akan mempersilahkan budaknya membersihkan, membasuh kaki dari tamu-tamunya. Pekerjaan itu dilakukan oleh budak. Dan bacaan kita menunjukkan bagaimana Yesus mau dengan kerendahan hatinya membasuh kaki para murid. Ia tahu orang yang akan menyakitinya. Ia tahu apa yang ia lakukan. Dan dia tetap menyatakan cinta kasih itu kepada orang yang akan membuatnya menderita. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang telah Yesus lakukan menunjukkan suatu sikap yang begitu luar biasa di dalam menghadapi orang-orang yang akan mengkhianatinya. Dengan tulus Yesus menatap satu persatu para muridnya, termasuk orang yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas Iskariot. Dengan tulus ia tetap berkomunikasi dengan mereka. Itu merupakan satu tindakan yang begitu luar biasa, yang mungkin akan sangat sulit kita lakukan. Ketika kita disakiti, ketika kita dihianati, apalagi oleh orang tua atau anak atau orang yang kita kasih, tentu respon kita biasanya itu akan mudah marah, sulit untuk mengampuni, apalagi menatap wajah satu persatu orang yang mengkhianati. Di sini Yesus menatap wajah Yudas dan membasuh kaki Yudas dan mengingatkan para murid yang lainnya. Yesus tidak hanya berfokus pada rasa sakit yang akan ia hadapi, tetapi justru Yesus menyiapkan komunitasnya, saudara-saudaranya, para muridnya, untuk bagaimana menghadapi perasaan-perasaan yang akan dikhianati oleh rekan sepelayanannya. Dan jelas di bacaan kita di ayat 31, kita sama-sama melihat, membayangkan bagaimana ketika Yudas berinisiatif sendiri untuk menjual Yesus. Ketika Yudas pergi, Yesus menyiapkan para murid lainnya untuk menghadapi yang akan mereka alami, dihianati oleh rekan sepelayanannya, dihianati oleh orang terdekat yang begitu ia kasihi, dengan satu pesan, satu mandat untuk tetap mengasihi. Di dalam bacaan yang kita baca di Yohanes 13 ayat 31 sampai 35, Yesus memberikan satu mandat yang begitu luar biasa kepada komunitasnya. Tetaplah mengasihi meskipun dikhianati. Merupakan satu pesan bagi setiap kita di dalam menjalani, menghayati Kamis Putih ini. Ibu bapa dan saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kamis Putih dalam bahasa Latin disebutkan mandatum. Mandatum di sini memiliki makna mandat dan identik dengan bagaimana Yesus memberikan mandat kepada para muridnya di dalam menjalani kehidupan ketika ia akan pergi meninggalkan mereka. Yesus mempersiapkan komunitas untuk tetap terus mengasihi meskipun harus menghadapi penderitaan, meskipun harus menghadapi pengkhianatan, tetaplah mengasihi. Karena Yesus sudah memberikan teladan itu. Ketika ia mengetahui orang akan mengkhianatinya, murid
terkasih akan mengkhianatinya, Yesus tetap mengasihi. Ibu bapak dan saudara-saudari, mungkin di dalam kehidupan kita berkeluarga sehari-hari, kita sering atau pernah mengalami pengkhianatan atau penderitaan yang disebabkan oleh orang-orang yang kita kasih, yang terdekat dengan kita. Mungkin kita sebagai anak merasakan bagaimana orang tua yang belum memenuhi kasih yang kita harapkan. Mungkin kita merasa kecewa, orang tua kita belum melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Atau mungkin kita sebagai suami istri kita belum bisa memenuhi apa yang menjadi harapan kita. Dan kita melakukan penderitaan, membuat mereka menderita. Apakah mungkin kita bisa mempraktekkan kasih itu seperti apa yang telah Yesus teladankan? Meskipun kita disakiti, meskipun kita mengalami pengkhianatan, maukah kita tetap mengasihi mereka yang menyakiti kita? Maukah kita tetap merendahkan diri, menyatakan cinta kasih di dalam persaudaraan? Maukah kita tetap saling melayani seperti Yesus yang tetap melayani para muridnya? Di dalam Kamis Putih ini, setelah selesai saat hening, ibu bapak dan anggota keluarga dipersilakan untuk melakukan pembasuhan kaki. Tidak harus dari anak kepada orang tua, tidak harus dari yang muda ke yang tua. Tetapi bagaimana ketika kita menyadari, ketika kita mau merendahkan hati kita, mengasihi orang yang mungkin pernah menyakiti kita, mungkin orang yang pernah mengkhianati kita, dengan sama-sama saling membasuh di tengah-tengah keluarga kita. Kalaupun ada ungkapan-ungkapan perasaan yang ingin diungkapkan dalam proses pembasuhan tersebut, silakan saling mengungkapkan. Karena di dalam ibadah keluarga Kamis Putih inilah kita sama-sama akan saling membasuh diri kita. Seperti Yesus yang mau mengajarkan nilai-nilai persaudaraan yang sejati itu. Dimulai dari kerendahan hati, saling melayani, dan juga tetap menyatakan cinta kasih meskipun sakit sekalipun. Amin. Tuhan lebih